Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, karunia dan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat belajar dalam keadaan pandemi yang saat ini kita hadapi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Bagong Nabi Yuna Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke, kami dari kelompok 1 dari pembelajaran PAI, dari mata kuliah pembelajaran PAI akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul SKL SMA dan dimensi serta implementasinya pada pembelajaran PAI. Kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Septiana Fatmawati. Yang kedua adalah Dwi Desita Linggarsari. Yang ketiga adalah Nanda Nurul Safikri. Yang keempat adalah Luhur Trisubekti. Silahkan para pemateri untuk menyampaikan materi. Dipersilahkan. Pengertian standar kompetensi lulusan atau SKL SMA. Yang pertama yaitu dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3. Diamanatkan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang dimaksud harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu berdasarkan Permendikbud yang di atas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan standar pengolahan dan standar pembiayaan. Dimensi standar kompetensi lulusan atau SKL SMA dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi sikap. Dimensi sikap di sini peserta didik harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Pembelajaran
sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ini peserta didik harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Yang ketiga, dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan komunikatif melalui pendekatan sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Dari dimensi standar kompetensi lulusan atau SKL SMA di atas, berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama yaitu contoh dari dimensi sikap. 1. Pengintegrasian PPK dalam kurikulum SMA seperti pemanduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah yang melibatkan masyarakat dan komunitas dalam pemanduan kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. 2. Penambahan dan pengintensifikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa. Penambahan dan penajaman kegiatan belajar siswa dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah. Contoh yang kedua yaitu dari dimensi pengetahuan. Sekolah memiliki wujud nyata, kualitas, dan kuantitas yang diperoleh kelompok atau individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa yang dimiliki untuk hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah seperti prestasi atau penghargaan pada level kewilayahan, tingkat pencapaian nilai, keterampilan, dan penilaian pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari dimensi keterampilan. 1. Melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. 2. Penekanan kurikulum 2013 untuk menjawab tantangan abad ke-21 yang bisa disebut 4C. 4C tersebut terdiri dari communication, collaboration, critical thinking and problem solving, and creativity and innovation. Inilah yang ingin dituju K13, bukan hanya transfer materi, tapi harus mengetahui secara mandiri sebagai sarana meraih kesuksesan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang implikasi pada pembelajaran PAI. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah, perlu dipengaruhi oleh beberapa implikasi standar proses pendidikan dalam pembelajaran PAI di sekolah. Untuk penanaman nilai-nilai moral spiritual di sekolah itu dilaksanakan dalam pembelajaran agama karena pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Namun saat kegiatan inti, guru PAI mesti menghadirkan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang selaras dengan materi yang diberikan. Jangan sampai materi yang diberikan tidak selaras dengan model pembelajaran, terutama model pembelajaran yang berasal dari barat. Jadi sudah saatnya kita sebagai guru PAI itu perlu mengenalkan model-model pembelajaran yang ditemukan oleh para ahli pendidikan Islam. Salah satunya model pembelajaran Qur'ani yang terdiri dari metode kisah, metode hiwar, metode tajribi, metode jadal, metode targhib wa tarhib, metode mau'idah hasanah, metode uswatun hasanah, dan lain-lain. Kemudian untuk tujuan pendidikan agama itu menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada bab 2 pasal 2 ayat 2 adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi untuk merealisasikan tujuan pendidikan, sistem pembelajaran itu harus mengacu pada standar proses. Nah, standar proses di sini adalah salah satu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan, dan kalau ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.